belum pernah dalam waktu periodnya Presiden ada kunjungin ke kawasan industri 3 kali. Ya, mudah-mudahan sebelum Bapak Ting datang untuk inaugurasi Freeport Smelter mungkin. Pasti kalau ada siapapun ada interest Pak, kita bisa organize side tour ke JP juga. Ya Pak, bisa lihat Pak, seeing is believing. Wah keren Pak, nanti kita bikin viral Pak, JP-nya, kawasan JP-nya. Iya Pak. Thank you Pak. Henry? Iya, baik. Jadi teman-teman itu tadi banyak sekali insight dari Pak Suresh Pembu dan obrolan dengan Ko William ya. Jadi kalau tadi teman-teman yang baru join nih, saya mau rangkum sedikit tadi obrolan Pak Suresh Pembu dengan Ko William, bahwa memang salah satu kekuatan Akra yang paling hebat adalah dia tuh nguasain banyak banget streamline. Kalau tadi bilang kita bukan cuma distribusi petroleum, tapi juga logistiknya juga membuat ada income tambahan ke AKR. Terus juga kita lihat dari JP, itu pun kalau penjualan terus meningkat, untuk target tahun ini 75 hektar, target penjualan ya Pak Suresh Pembu ya, di tahun 2023, ini akan multiplier efek ke recurring income-nya Akra, karena listriknya juga dari Akra juga, ada salah satu streamline-nya, terus juga dari gas, dan banyak sekali tadi renewable energy juga yang sedang di-expand oleh akar bisnisnya. Jadi tadi kalau kita lihat ada investor gas, terus juga nanti di SPBU dari BP, itu juga nanti akan ada electric charger untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ini luar biasa kalau lihat potensi bisnisnya Akra ya. Kalau sekarang kita lihat labanya saja di Q3 sudah naik 95%. Tadi ada yang komen Pak Suresh Pembu, dia paling suka AKR sahamnya karena royal bagi dividen katanya Pak. Kalau kita lihat 2021 kemarin dengan dividen payout ratio sekitar 50%-an saja, itu dividen yield-nya 2%. Nah, kalau dividen payout ratio sama di sekitar tahun 2022, tadi Pak Suresh Pembu udah kasih kisi-kisi kemungkinan annual nanti full year bisa-bisa laba bisa naik double. Ini kemungkinan bisa dividen yield bisa 4% nih. Jadi teman-teman luar biasa untuk teman-teman yang memang juga nyari dividen di sahamnya AKR Corporindo. Nah, sekarang Pak Suresh Pembu, banyak sekali kolom Q&A kita udah banyak nih Pak yang ingin bertanya ke Pak Suresh. Kita akan langsung masuk ya Pak ya ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Rupas malam hari ini. Ini dari langsung dari Head of Online Trading kita, dari Ko Daniel Wiguna, bertanya Pak. Ini nanya begini, era suku bunga tinggi di 2023, kira-kira Pak, ini ada isu resesi di berbagai negara, dan apakah ini akan menghambat Pak, kira-kira kinerja growth dari Akra? Kira-kira potensi resiko apa yang Pak Suresh Pembu lihat dari kondisi ini Pak? Saya bikin jawaban question ini dalam dua aspek. Satu, terkait dengan balance sheet AKR ya. Kalau lihat yang balance sheet per 30 September 2022, AKR ada di posisi net cash Pak. Ya, kita punya cash balance-nya 4,5 triliun, hutangnya cuma 2,9 triliun. So net gearing-nya net cash. Banyak perusahaan mungkin sekarang ada debt yang besar, mungkin suku bunganya naik dari 3% menjadi 7%. Kalau AKR hutangnya kecil, sedikit sekali. Dan juga cash flow-nya tadi Bapak juga bilang mungkin EBITDA tahun ini bisa lebih dari 3 triliun, cash yang kita generate lebih dari 3,5 triliun. Ya, itu kita bantu untuk invest pakai uang sendiri. Kita nggak butuh dana dari bank atau hutang, even untuk JP. Tadi saya bilang kalau jual 75 hektar tanah di tahun 2023, kita dapat income-nya lebih dari 2 triliun, Pak. Itu bisa investasi ke itu. So, kita nggak khawatir mengenai hutang dan juga bunga. Asalnya even JP nggak punya hutang. AKR sama sekali nggak ada hutang. So, basically, dengan dalam 5 tahun terakhir, AKR sudah bayar kembali semua hutangnya, dengan net gearing-nya sekarang udah net cash. Kalau nanti laporan keuangan keluar di Desember, bisa lihat mungkin cash-nya lebih dari 4 sekian triliun. Betul, kita bisa bagi dividen Pak. Kalau nggak butuh ya kita kembalikan ke investor. So basically tidak ada masalah untuk balance sheet-nya AKR atau mungkin financing, loan atau installment Pak. Termasuk bunga. Kalau lihat beban bunga di AKR cuma 40 miliar rupiah. Ya, dengan income-nya 45 triliun. Bunganya cuma bunganya cuma 40 miliar. Betul, kalau lihat inflasi dengan negara-negara sekarang udah mulai naikin bunga, itu pengaruh ke economic growth. Kita lihat banyak segmennya seperti tekstil, seperti kaca atau apa ya, pasti dia ada pengaruh ke demand-nya. Ya, itu juga bisa pengaruh ke demand-nya chemical atau apa. Tapi dengan pemerintah juga sekarang udah mulai ketat untuk support industri. Kalau Indonesia tetap bisa grow 5%.
kita lihat apa prospeknya untuk industri masih oke. Daripada negara-negara yang ada inflasi 8%, 9%, ya Indonesia inflasinya udah mulai turun sedikit lah. So itu nggak ada masalah. Ya tapi kita hati-hati, kita nggak mau ambil banyak hutang, ya even di JP. Untuk ini kita bikin strategi. Ya, kita invest 9 triliun, tadi saya bilang monetize 20 triliun. Kalau kita mau invest di listrik, air, pelabuhan, LNG terminal, kita nggak butuh banyak dana dari shareholder atau dari bank, Pak. So kita hati-hati untuk maintain balance sheet. Gearingnya kita nggak mau tinggi, nggak lebih dari 0,2, 0,3 gitu. So sehat, Pak, tidak ada risiko sama sekali. Baik, jadi teman-teman tadi kalau kita perhatikan bahwa memang suku bunga naik pun tidak akan terlalu pengaruh ke Akra karena memang sebenarnya net cash ya Akra ya. Jadi memang hutangnya itu lebih kecil daripada cash yang dimiliki oleh Akra sendiri. Jadi secara teori itu sebenarnya udah zero debt lah. Jadi teman-teman bisa tetap nyaman kalau teman-teman mau invest karena resiko kenaikan suku bunga itu eksposure-nya sangat rendah sekali ke kinerja dari AKL Corporindo. Nah, sekarang kita akan lihat pertanyaan kedua ya. Kita akan lihat. Nah, ini nih Pak, mungkin tergiur dengan promosi yang tadi Pak Surya Spembu bilang tuh, yang 25 liter gratis 1 liter nih, ada yang nanya nih Pak, untuk penambahan outlet SPBU BP Akra, ini difokuskan akan ke daerah mana ke depannya nih Pak? Thank you, Pak. I think kalau lihat sekarang Pak, fokusnya BP AKL selain Jabotabek, kita juga udah buka gerai di Surabaya, Pak. Surabaya, Malang. Nah, sekarang kita juga udah mulai buka SPBU di Jalan Tol. Kalau lihat Jalan Tol ke Bandung di kilometer nomor 72 sudah ada BP AKL. Kita juga udah buka SPBU di kilometer kalau nggak salah 719, 720 udah buka. So basically kita mau fokus di daerah-daerah, pertama di Jawa, nanti mau buka di luar Jawa juga. Mungkin Bapak Ibu banyak udah belum tahu, AKR juga punya merek AKR Pak, yang punya 130 pompa bensin yang jualan BBM bersubsidi. So kalau BP ya, tahun ini 50 plus AKR 130, masih kita punya 180 SPBU. Kalau bicara SPBU dan ekspansi, yang penting adalah apa? Infrastruktur lagi. Harus sudah memiliki tank terminal, harus sudah punya infrastruktur untuk terima barang dan distribusi. AKR tadi saya bilang, kita sudah ada terminal di 17 pelabuhan di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semua tempat kita ada terminal. Kalau kita mau besok mau buka di Medan, misalnya, Semarang, atau Bandung, kita sudah punya terminal di semua tempat. So, kenapa BP pilih AKR? Kita adalah sediakan semua infrastruktur, Pak. Tadi saya bilang, kita ada rencana untuk buka 350 gerai di dalam waktu 5-7 tahun. Kita mau kerjasama juga dengan banyak franchisee atau waralaba, Pak. Siapapun yang punya lahan, ya kita kerjasama. Ya, nanti kita mau expand di Bandung, kita mau ke Semarang dan lain-lainnya, dan mungkin jual di luar Jawa juga nanti. Ya. Baik, terima kasih nih Pak. Jadi daerah-daerah yang tadi akan diperluas terus ya Pak ya, bahkan bukan cuma di kota-kota besar nih tadi, jadi 350 outlet akan masuk ke dalam 5-7 tahun ke depan. Kalau di kita akan mereknya AKR Pak, kita sudah ada di Kalimantan, sudah ada di Sumatera, kita juga supply ke SPBN untuk nelayan, dan juga ke 3T. Bapak Presiden minta kita harus supply ke daerah-daerah terpencil, terjauh, dengan harganya yang satu harga. Kita juga participate. Kita juga ada SPBU yang 3T Pak. So dengan apa yang beraknya AKR dengan BP, kita sudah mulai luasin daerah-daerah kalau di Kalimantan, Sumatera dan juga Jawa subsidi pakai AKR, non subsidi pakai BP AKR. Oh, thank you nih Pak ya. Jadi tadi kontribusi daripada bisnis to konsumen yang retail ini kan tadi masih di bawah 3%, dengan bertambahnya terus nih 350 targetnya, saya doain ini cepat tercapai nih Pak, biar teman-teman di berbagai daerah terpencil tadi juga bisa menikmati nih BBM langsung dari BP Akra. Dan kita akan coba masuk nih Pak, ada pertanyaan yang ketiga nih Pak dari Innovative Investing. Nah ini terkait kawasan ekonomi khusus Pak yang dikelola oleh Akra. Bagaimana potensi terhadap challenge global resesi atau kira-kira Chinese reopening nih Pak? Ya Pak. Kalau ya lihat ya, Indonesia sekarang tarik banyak investasi. Investasi ke mana Pak? Satu, seperti tadi saya bilang, pemerintah punya program untuk downstreaming, ya, mana kita mau bikin banyak smelter, kita mau ekspansi ke downstream. Itu banyak industri sekarang cari lahan di Indonesia atau mau masuk ke Indonesia.
dari China, dari Jepang, Korea, dari Amerika, Europe. Semuanya mau cari investasi di industri-industri terkait dengan mineral, Pak. So kalau JP itu jadi satu kawasan industri yang favorit. Kenapa? JP adalah satu kawasan industri yang punya pelabuhan, Pak. Kalau heavy industri, selalu dia mau cari lahan yang dekat dengan pelabuhan. Misalnya kita lihat Cikarang, Cibutung, Karawang gitu, Pak. Semuanya barangnya dari Tanjung Priok, 70 kilo. Cost logistiknya mahal dan inventory-nya tinggi. Kalau di JP, langsung sudah ada pelabuhan dan kawasan industri. Seperti tadi saya bilang, Freeport, bawa konsentrat langsung ke pabrik, keluar langsung. So basically kalau industri-industri semua sekarang cari adalah kawasan industri yang memiliki pelabuhan, yang dalamannya sampai minus 14-16 meter. Kapal-kapal besar bisa masuk, satu. Yang kedua, dia cari lahan yang cukup besar. Dengan kita lihat beberapa tahun yang lalu, Thailand ada banjir. Dia mau cari kawasan industri yang aman, Pak. Tidak ada banjir, tidak ada gempa, tidak ada semua. So basically JP adalah satu kawasan industri dengan luas tanah besar, tapi udah planningnya sangat bagus, tidak ada planningnya bagus. Yang ketiga adalah dia cari utility, listrik, air, gas, semua dia harus sediakan dengan harganya kompetitif. Itu juga kita bawa. Untuk ini kita lihat semua investasi sekarang lihat dari itu di JP. Tadi saya bilang target kita 70-75 hektar, tapi saya lihat di marketing budget ya, atau orang-orang yang sekarang cari tanah di JP, lebih dari 300 hektar, Pak. Tapi kita mau konservatif, tahun 2023, ya kalau bisa 70-75 hektar, ya udah budget. Tapi yang orang cari lahan di JP, sekarang udah lebih dari 300 hektar. Dan Indonesia bisa menjadi primadona sekarang untuk mineral. So basically, Indonesia kalau bicara renewable, sekarang semua orang cari nikel, semua orang cari copper, dia cari precious metal. Indonesia punya semua. Untuk ini dia pasti Indonesia bisa menjadi satu negara yang bisa tarik investasi yang besar di new age, Pak. So itu adalah prospek. Pasti kalaupun ada global recession, tapi banyak negara sekarang masuk ke renewable. Semua orang butuh Indonesia, Pak. So, I'm sure Indonesia bisa menjadi satu negara yang sekarang dengan pemerintah punya program KIK, kasih banyak facility, itu menarik banyak investor ke Indonesia juga. Iya. Jadi memang bukan hanya dapat insentif dari kawasan ekonomi khusus dari sisi regulasi, Pak ya, tapi dari sisi infrastruktur pendukungnya itu pun sudah lengkap gitu di kawasan JP yang di Batang. Masalahnya Pak, Indonesia dulu ada masalah. Kalau bicara cost logistik, Ibu Menteri, Finance Ministry juga bilang, cost logistik Indonesia tinggi, 25%, 27%. Kalau negara seperti Jepang cuma 6%, 7%. Kenapa? Itu logistiknya gak efisien. Kalau seperti ini, pelabuhannya sudah ada jalan tol, nanti ada kereta api juga mau sambung. Cost logistiknya lebih turun, lebih efisien banding dengan negara lain. Cost di Indonesia mahal, kenapa itu mungkin gak bikin pelabuhan. Mungkin setelah orang Belanda udah keluar, mungkin belum bikin pelabuhan. Baru dalam waktu 5 tahun, udah mulai bangun banyak pelabuhan. Dan dengan infrastruktur yang baik itu. So, penting untuk turunin cost logistik adalah yang logistik. Yang kedua adalah mudahan bisnis, ease of doing business. Kalau dulu mau masuk ke Indonesia, mau izin-izinnya susah. Mau dapat AMDAL 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, mau cari dapat IMB lama. Kalau di kawasan industri sudah ada administrator yang keluar semua izin langsung, Pak. Nggak usah nunggu sampai AMDAL keluar, langsung bisa bangun pakai AMDAL kita. So lebih easy untuk do business. Misalnya tadi saya bicara mengenai pabrik kaca yang masuk ke JP. Dia mau bangun pabrik di JP dalam waktu 15 bulan. Biasa itu butuh 30 sampai 36 bulan. Selesai izin, ini do semua. Tahun ini dia mulai konstruksi, 2024 pabriknya udah jadi. Ease of doing business. Izin-izin keluar semua di KK, di Hausa ke Jakarta. Semua keluar di JP, Pak. Jadi memang semua sudah, saya lihat sih kalau dari sisi akta bisnisnya memang semua masalah tuh udah ada problem solvingnya nih Pak. Jadi memang sangat membantu buat teman-teman semua saat ini malam hari ini yang
mungkin belajar Akra, kita lihat dari berita-berita ternyata lebih bagus ya, ternyata dari yang kita baca di berita nih. Kalau dengar dari Pak Suresh, dari berbagai potensi dan juga bagaimana Akra tuh menganalisis setiap problem yang ada dan juga memberi solusinya. Jadi teman-teman bisa belajar malam hari ini banyak sekali dari Pak Suresh Pembu dan juga obrolan bersama dengan Ko William malam hari ini.